Selamat malam semuanya. Hi, welcome to my class. Terima kasih sudah hadir, sudah memilih kelas ini, sudah mau belajar. Sekarang, kok ketutup? Sebentar. Kita ulang lagi. Oke, nah. Sekarang kita kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang, bukan? Nah, kenalin teman-teman, nama aku Ica, panggilannya Ica. Nama lengkapnya Graciela Felicia Sitompul. Sebagai latar belakang, aku adalah I'm a psychology student. Saat ini sudah semester 6. Dan aku biasanya itu terjunnya di dunia konseling. Jadi kebanyakan itu jadi peer counselor selama dari tahun 2020. Dan sekarang justru berpindah menjadi comprehensive sex educator di Cecilism. Jadi itu sedikit latar belakang tentang aku. Oh ya teman-teman, berhubung ini kelasnya online dan kita sepertinya tidak banyak ya, kita sedikit. Jadi ini santai banget kelasnya. Kita akan banyak diskusi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan tuliskan langsung di kolom chat kalau ada pertanyaan apapun itu. Dan kalau misalnya mau diabadikan nih kelasnya, mau di Snapgram di storyin, mau di foto, silakan tag aku juga di @gracielafs. Jadi itu, dan balik lagi karena kelasnya online, aku mau bikin kata kunci atau kata sandi nih buat kelas ini. Jadi kalau misalnya aku bilang gitar, teman-teman tolong tulis jreng di kolom chat ya. Itu jadi kata sandi kita atau kata kunci kita untuk memastikan bahwa aku masih terdengar atau teman-teman juga masih bisa mendengar suaraku. Setuju ya? Coba kita mulai. Gitar, jreng. Oke, mantap. Nah, kita hari ini bahas apa sih? Hari ini kita akan bahas pornografi. Mengenali bahaya konten dewasa dan cara menggunakannya dengan bijak. Aku rasa pornografi itu bukan hal yang asing ya buat kita semua. Dan apa ya, kadang ngerasa, dosa nggak sih? Apa ya, kayak boleh nggak sih sebenarnya nonton bokep itu, nonton pornografi itu apa sebenarnya itu apa? Jadi hari ini kita akan bahas serba-serbi pornografi, khususnya kita akan ngebahas tentang porn industry, sejarah pornografi itu gimana di dunia dan juga di Indonesia, fakta tentang industri pornografi. Kemudian kita juga akan bahas pornografi itu sendiri, definisinya apa, perkembangannya di Indonesia itu seperti apa. Kemudian ada salah satu jenis pornografi yang menarik namanya ethical porn, dan faktor di balik maraknya pornografi. Kemudian kita juga akan bahas dampak pornografi. Apa yang terjadi pada otak kita dan dampak psikologis pornografi kepada manusia itu seperti apa. Dan kita juga akan bahas tentang porn and addiction. Dan yang terakhir, kita akan bahas sikap bijak. Jadi, bagaimana caranya mengatasi adiksi terhadap pornografi, apa yang harus kita ketahui tentang pornografi dan adiksi, dan juga gimana caranya memilah informasi dan menggunakan konten dewasa dengan bijak. Itu sekilas tentang rangkaian kelas kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman silakan siapin alat tulis, silakan mau ditulis pakai buku atau pakai handphone, silakan disiapin dulu, siapin fokusnya, karena kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang pornografi. Sebelum lebih lanjut lagi nih, bahas tentang porno. Ketika teman-teman melihat atau mendengar kata pornografi, apa sih yang muncul pertama kali di kepala kalian tuh apa sih? Coba silakan tulis di chatnya, silakan ramaikan kolom chatnya. Kalau dengar atau melihat kata porno, nih kayak sekarang, apa yang pertama kali muncul? Coba, aku mau lihat reaksi teman-teman. Maria Ozawa, wah menarik. BDSM, video, ada lagi acting, oke. Ada lagi Johnny Sins. Wah, belum kenalan nih sama Johnny Sins. Terus, ada lagi teman-teman yang mau berpendapat kalau dengar kata pornografi apa? Orang telanjang depan kamera. Wah, oke. Kakek Sugiono, oke. Lana Rhodes. Ike. Wah, kayaknya Kak Yosefin sukanya Jepang ya. Berbau-bau Jepang. Kimochi, oke. Macam-macam ya ternyata. Ada yang kalau lihat kata porno identik dengan orang telanjang, ada yang identik dengan
acting, tadi ada yang bilang acting. Oh, ini Kak Dinar, Yamete Kudasai. Oke, saya kurang paham dengan istilah itu, mungkin bisa nanti di-sharing ya Kak Dinar. Dan ada juga yang langsung menyebutkan bintang-bintang porno yang disukai mungkin, atau yang menarik. Nah, teman-teman, mungkin kurang lebihnya juga sama kayak gambar ini kali ya. Ada yang langsung ingatnya ada VPN, biar kita bisa akses, ya kan? Terus ada Pornhub, salah satu situs yang paling ternama juga. Mungkin kalau ada yang setuju, boleh kasih reaction-nya. Ada juga Kama Sutra dari India, The Book, apa ya, kalau bisa dibilang kitab katanya. Terus ini ada Mia Khalifa, ini ada Naughty America, ada Playboy, ada age restriction 18 plus only, ada Kim Kardashian. Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa menggambarkan sedikit banyaknya pornografi itu apa sih. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang serba-serbi pornografi, aku mau share nih sedikit tentang the porn industry. Jadi kita akan nonton satu video, ini cuma 2 menit, dari Pornhub. Ternyata teman-teman Pornhub ada di YouTube, jadi nggak perlu capek-capek cari di internet pakai VPN segala. Kita play, tapi aku mau share sound-nya dulu sebentar. Mana dia? Oke. Kita simak baik-baik The History of Porn with Pornhub Aria. Hi, this is Pornhub Aria with Pornhub News. Today we're going to take a journey down memory lane to see how porn has developed over the years. In the past century, few inventions have really impacted mankind the way internet porn has. We have come a long way from scribbling renditions of naked bodies on cave walls. So let's touch upon porn's most memorable moments. 25,000 BCE, the famous statue of Venus of Willendorf was created. She was a full-figured naked gal, kind of like a prehistoric Kim Kardashian. 79 CE, the city of Pompeii is covered in dust and lava due to the eruption of Mount Vesuvius. Once the city was excavated, they found sexually explicit statues and artwork buried beneath the rubble. 1748, Fanny Hill was created, the first ever English language pornographic literary piece, soon to be followed by 50 Shades of Grey. 1857, the word pornography was added to the English language. This literally means writing about or by prostitutes. 1908, the first hardcore porno was released, titled La Queue d'Or ou La Bonne Auberge. 1951, the first X-rated movie hits theaters. 1953, Playboy hit stands for the first time. Consumers can now buy softcore porn, also leading to the very first sticky-paged magazine. 1970, Ron Jeremy hits the porn industry. He will soon have the Guinness Book of World Records for most porns ever shot, over 2,000. Maybe now he can afford to get some real pants. 1991, the World Wide Web is launched. I learned about it on Seinfeld. 1994, the first porn site goes up, sex.com. How original. 2005, the internet porn industry is now making over $2.5 billion annually. 2007, Pornhub.com was born. Kim K also released her sex tape, making her Pornhub.com's #1 searched porn star. Today, due to the ease of the internet and other portable devices, over 40 million people in the US watch porn daily. That is 14% of their total population. Pornhub.com welcomes over 50 million visitors a day. To sum up, the world loves porn. And on behalf of the porn industry, you're welcome. This has been Pornhub Aria with Pornhub News. Oke, itu sekilas tentang the Pornhub, the porn industry. Jadi kalau teman-teman tadi perhatikan, ini tak besarin lagi. Nah, the porn industry itu dia diawali dengan adanya patung Venus of Willendorf, itu 25 juta tahun yang lalu. Jadi pornografi itu sudah ada di dunia sejak 25 juta tahun yang lalu. Dan berkembang sampai akhirnya ada zaman internet. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk membahas atau ngulik lebih dalam lagi tentang the history of pornography, teman-teman bisa cek di YouTube.
bikin aja keywordnya The History of Pornography. Nah, sekarang kita akan bahas perkembangannya di Indonesia itu seperti apa. Kalau tadi itu kan perkembangan di dunia barat ya. Jadi di Indonesia itu teman-teman, pornografi itu munculnya justru sekitar tahun 1950-an sampai 1970-an. Di sini itu muncul majalah-majalah dari barat. Nah, majalah-majalah dari barat muncul masuk ke Indonesia karena waktu itu juga masih banyak pengaruh dari zaman-zaman penjajahan ya, sisa-sisa dari situ. Kemudian tahun 1955 baru muncul tulisan yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri. Muncullah tulisan-tulisan di majalah, buku-buku dengan judul-judul yang kontroversial. Teman-teman bisa cari, pokoknya judul-judulnya itu yang sangat-sangat kalau dibawa ke sekarang itu pasti auto di-ban. Contohnya satu, ada membahas tentang payudara besar. Aku lupa, jujur aku lupa specifically, tapi kalau teman-teman cari tahun 1955 itu sangat-sangat graphic judulnya. Kemudian tahun 67, Orde Baru, muncul gerakan pemerintah untuk mengatasi peredaran pornografi. Jadi ketika tahun di Orde Baru tersebut, pemerintah mulai sadar, oke, ini pornografi udah terlalu merajalela. Ibaratnya rumput, mau dipotong, tetap tumbuh lagi. Selalu tumbuh lagi, mau diapain gitu. Nah, tahun 1970, tim penelaahan porno Kejaksaan Agung itu muncul. Jadi mulailah ada tim khusus untuk membasmi si pornografi di Indonesia tahun 70-an. Itu awalnya. Kemudian tahun 1980, bukannya makin hilang setelah ada tim penelaah itu, tapi justru makin menjadi-jadi. Muncullah kalender Happy New Year tahun 1984 dari Sexindo. Ini katanya kalendernya itu isinya perempuan-perempuan telanjang dari Januari sampai Desember. Sayangnya saya tidak bisa menampilkannya malam hari ini. Tadi sempat tak cari-cari, tapi tidak ketemu. Mungkin teman-teman bisa kalau mau ngulik lagi. Jadi muncullah kalender, kayaknya menarik sih, dari Januari sampai Desember isinya wanita telanjang. Kemudian ada muncul film Pembalasan Ratu Laut Selatan. Ini adalah salah satu film yang porno pertama yang muncul di Indonesia, yang akhirnya bikin MUI dan Badan Sensor Film heboh. Karena pada tahun segini, ramai banget nih akhirnya. Film-film dan produk-produk yang mengandung pornografi. Itu tahun 80-an. Kemudian tahun 90-an, terjadi ledakan film pornografi di Indonesia. Dan majalah-majalah yang terkenal pun akhirnya muncul. Contohnya ini adalah majalah Jakarta-Jakarta. Ini tahun 1990 sampai 92, dinobatkan menjadi majalah terpanas di Indonesia. Terpanas artikel-artikelnya, terus foto-fotonya itu selalu mengundang birahi, kata salah satu reviewernya. Dan majalah dewasa semakin beredar, penyebaran film porno melalui VCD pun semakin banyak. Jadi pada tahun 90-an, dari 80 sampai 90-an, VCD itu udah mulai masuk ke Indonesia. Mulai banyak dibajak juga. Datangnya dari mana? Datangnya dari Cina tentu saja. Mulailah terjadi pembajakan. Terus tadi waktu aku lagi riset juga, ada satu hal yang menarik. Jadi film-film ini bisa di-rental, yang bentuknya VHS, kayak gitu-gitu tuh bisa di-rental. Dan kata kuncinya kalau mau rental film porno adalah film Donald Bebek. Entah kenapa Donald Bebek, tapi itu ada kayak keywordnya antara si konsumen dengan si mamang kang filmnya kali. Gitu. Jadi itu ada kata kunci tersendiri dan kayaknya hanya orang-orang dalam yang tahu itu. Dan akhirnya pada tahun 2000-an mulai berkembang internet dan ponsel kan. Nah, VCD tadi berubah menjadi video 3GP yang muncul di handphone kita zaman-zaman dulu. Mungkin handphone orang tua kita atau ya pada tahun 2000-an itu barulah munculnya. Berupa formatnya video online. Dan sekarang udah nggak begitu zaman kayaknya nyimpen video bokep. Sekarang kita Pornhub all the way, atau mungkin teman-teman punya situs tersendiri, tapi kita sudah lebih menggunakan internet dan lebih cepat juga, tidak perlu mampir ke sana kemari untuk mencari porno. Begitu. Dan ini adalah beberapa contoh-contoh. Kayak tadi ini ada majalah. Ini Jakarta-Jakarta tuh, lihat. Aborsi free sex. Dari judulnya aja sudah sangat-sangat kontroversial. Terus ini adalah salah satu film, sayangnya terbalik. Ini filmnya Eva Arnaz kalau nggak salah. Ini adalah beberapa bintang film panas
Indonesia pada zamannya ini ada Inneke Koesherawati, seorang model dan aktris era 90-an, gadis sampul juga. Nah, ini filmnya. Oh, ini Misteri Ronggeng, itu adalah filmnya Inneke Koesherawati, dan Gadis Metropolis. Itu adalah beberapa film yang dibintangi oleh beliau. Kemudian ada Eva Arnaz, merupakan bom seks Indonesia era 80-an. Seorang none Jakarta juga, terkenal dengan film Intan Perawan Kubu dan Montir-Montir Cantik. Dan kemudian di sini ada trio Azari, Ayu, Rahma, dan Sarah Azari, merupakan aktris dan model era 90-an dan awal tahun 2000-an. Ada yang bilang The Kardashians-nya Indonesia, karena mereka sekeluarga kontroversial semuanya. Begitu, ini adalah sedikit banyaknya dari beberapa majalah dan film. Ini ada filmnya, ada dari Warkop DKI juga di dalamnya. Kalau mungkin teman-teman suka nonton film jadul tahun 80-an 90-an, Warkop DKI itu sebenarnya filmnya cukup kontroversial juga. Begitu. Ini ada judulnya aku kurang dapat. Begitu. Ini sekilas tentang sejarah pornografi di Indonesia. Nah, sebenarnya teman-teman, definisi pornografi itu apa sih? Jadi, kalau dilihat dari secara etimologis, dari bahasanya, dari tulisannya, pornografi itu berasal dari kata porni, dan grafin. Ini dari bahasa Yunani. Porni artinya prostitute atau pelacuran, dan grafin artinya tulisan. Jadi, basically, artinya adalah tulisan tentang pelacuran. Dan menurut KBBI, pornografi itu merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Jadi masih ada kaitannya juga dengan asal katanya porni dan grafin, dia menggambarkan tingkah laku untuk membangkitkan nafsu birahi, poinnya. Dan menurut Joseph Slade dalam bukunya Pornography in America, A Reference Handbook, ini adalah buku yang bagus kalau teman-teman mau tahu tentang pornografi di Amerika. Ini merupakan representations designed to arouse and give sexual pleasure to those who read, see, hear, or handle them. Jadi merupakan representasi dari yang ditujukan untuk memberikan stimulasi, to arouse, bagi penggunanya, baik dibaca, didengarkan, ataupun dilihat. Ini adalah definisi pornografi. Nah, dari definisi tersebut, pornografi di Indonesia sendiri itu dianggap sebagai it's a bad idea. Kenapa? Karena dalam kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008, pornografi itu digambarkan begini. Pornografi adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, teman-teman bisa baca, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pada intinya, UU RI tentang pornografi ini tuh dibikin karena pornografi dianggap sebagai suatu hal yang menentang, yang tidak sesuai dengan idealisme kita, Pancasila. Jadi semuanya dikaitkan dengan Pancasila dan agama. Memang kalau dikaitkan dengan idealisme kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat-sangat tidak sesuai karena sangat bertolak belakang begitu. Dan di dalam undang-undang ini pun diatur bahwa pornografi itu memang hal yang dilarang. Kita sangat-sangat tidak boleh mengkonsumsi, menyebarluaskan, ataupun menjadi seseorang yang memproduksi pornografi. Begitu. Kalau teman-teman mau kulik, silahkan dicari di UU RI nomor 44, di situ ada dijelaskan dari awal mengapa ini di-ban dan tindak-tindak pidana atau hukuman apa saja yang diberikan kalau terbukti melanggar. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya kenapa sih batas usia pornografi itu 18 tahun? Kalau teman-teman perhatikan, mungkin di website-website yang mengandung unsur konten dewasa pun pasti dibikin age restriction-nya 18, sekitar 18, 16, 18 atau 21. Tapi jarang 21, biasanya 18. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, teman-teman, ketika usia 18 tahun, itu secara kognitif, seorang anak remaja ya, ini 18 tahun adalah anak remaja akhir, sudah lebih matang. Jadi, kalau menurut teorinya Erik Erikson, secara kognitif, anak itu atau adolescent itu sudah mampu berpikir abstrak. Berpikir abstrak berarti dia sudah bisa membayangkan ke depannya itu seperti apa. Makanya dia mampu mempertimbangkan resiko. Risikonya seperti apa. Kalau aku nonton pornografi,
risiko apa saja yang aku dapatkan? Atau aku bisa kena hukuman apa ya? Apakah ini akan mengganggu? Nah, dia sudah bisa bayangin itu. Jadi dia akan lebih berhati-hati. Kemudian, anak ini juga sudah lebih sadar tentang asal-usul informasi. Dia akan lebih kritis. Oke, pornografi itu hanyalah media konten. Berarti ini beneran apa enggak? Dia sudah bisa berpikir, oke, ini hanya hiburan. Ini tujuannya adalah, ini bukan based on reality. Bukan real life experiences, nggak akan kayak gini selalu gitu. Nah, jadi secara kognitif diharapkan sudah jauh lebih matang daripada anak-anak. Makanya dibikin age restriction-nya adalah 18 plus gitu. Dan secara hukum pun sudah dapat diberi sanksi hukum jika melanggar. Kalau teman-teman ingat, di Indonesia sendiri usia 17 tahun kan sudah dianggap dewasa dalam konteks tertentu ya. Jadi sudah bisa dijatuhi hukuman. Jadi kalau misalnya terbukti melakukan pelanggaran di bidang pornografi, kita sudah bisa mendapatkan ganjaran hukum selayaknya orang dewasa. Itu kalau dari batas usia. Dan mengapa akhirnya pornografi itu dianggap buruk? Sebentar, ini mana dia? Akhirnya dianggap buruk itu karena balik lagi kepada idealisme negara kita, bertentangan dengan nilai. Dan ini kontekstual. Kalau di Indonesia berarti bertentangan dengan nilai Pancasila. Tapi kalau misalnya di negara lain yang tidak menganut idealisme Pancasila, berarti bisa tergantung dengan nilai budaya mereka seperti apa. Contohnya di negara barat. Belum tentu mereka mengaitkan pornografi itu dengan agama. Mungkin mereka lebih ke nilai sosial, atau mungkin lebih ke nilai individunya. Jadi kebanyakan dianggap buruk adalah karena bertentangan dengan nilai. Tapi perlu diingat ini adalah kontekstual. Kemudian adanya commercial sexual exploitation. Ini menurut McKinnon tahun 2005. Jadi dengan adanya pornografi, banyak eksploitasi yang terjadi, terutama pada perempuan dan anak. Jadi banyak perempuan remaja atau perempuan dewasa ataupun anak-anak yang dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan perbuatan-perbuatan seksual, kemudian direkam dan kemudian diperjualbelikan. Makanya itu adalah commercial sexual exploitation. Atau tidak harus se-ekstrim itu sebenarnya, sesimpel industri pornografi sendiri. Industri pornografi sendiri itu tidak semuanya etis. Aku tidak bisa menyebutkan siapa aja yang tidak etis, tapi kebanyakan, apalagi kalau misalnya ini kayak home production atau kayak industri yang production yang kecil-kecil, itu mereka tidak memikirkan dampaknya kepada si pemerannya. Kita anggapkan pornografi ini sebagai film, ada aktor dan actress. Belum tentu aktor dan actress ini dibayar sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, sesuai dengan risiko yang terjadi. Ada beberapa industri yang mungkin nge-provide atau memberikan layanan, cek STI atau suntik apa, ada aja yang memberikan layanan seperti itu. Atau mungkin diperhatikan juga berapa bayarannya. Kalau melakukan ada yang ini, berapa bayarannya. Nah, sayangnya tidak semuanya seperti itu. Jadi ini jatuhnya adalah commercial sexual exploitation. Bahkan salah satu jurnal itu mengatakan sudah termasuk human trafficking. Begitu. Dan kemudian yang poin ketiga adalah meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Kejahatan ini bisa banyak sekali. Bisa dari seperti kasus-kasus yang sering kita dengar kalau selebriti itu kayak porn leak, jadi video pribadinya dibocorkan, itu kan sudah merupakan tindak kriminal kan. Kemudian ada juga kayak contoh yang sebelumnya, eksploitasi. Ujung-ujungnya itu jadi tindak kejahatan juga. Atau kayak cyber porn. Cyber porn itu kejahatan pornografi di dunia cyber. Jadi ada yang melakukan, pada akhirnya tetaplah menjadi eksploitasi. Begitu. Kemudian ada juga yang melakukan perekaman secara ilegal, misalnya kayak dia melakukan, ada kalau teman-teman sering lihat iklan, kadang suka muncul chatting dengan bintang ini, atau temukan pasanganmu gini-gini, itu kan suka ada iklan-iklan yang aneh-aneh yang muncul. Nah, misalnya kalau kita klik itu, terus kita lakukan, misalnya itu emang sebuah
aplikasi atau sebuah situs, bisa aja data-data kita bocor, atau nanti kita secara tidak sadar direkam. Pokoknya ada banyak banget kejahatan dan memang lebih sering kaitannya itu dengan internet. Begitu. Itulah mengapa pornografi akhirnya dianggap banyak sekali negatifnya. Oke, kita lanjut lagi. Dari sekian banyak jenis-jenis pornografi, hari ini mungkin aku tidak akan bahas tentang alirannya ya, misalnya kayak BDSM, terus ada yang aliran apa lagi, atau terkait fetish. Aku tidak akan fokus ke situ, tapi aku akan bahas lebih ke ethical porn. Jadi kalau tadi aku cerita lebih banyak the downside of pornography, the negative effects, ternyata masih ada industri yang etis. Jadi ethical porn itu bisa juga dikenal dengan feminist porn atau fair trade porn, adalah industri pornografi yang mengutamakan kebutuhan, batasan, dan juga sangat-sangat memperhatikan consent. Jadi kunci dari ethical porn adalah adanya consent. Nah, menurut si Camille Lewis, dia bilang gini, ethical porn validates the needs, boundaries, and curiosities of the performers. Nah, mengapa akhirnya dianggap etis? Karena yang pertama dia mengutamakan consent dalam semua aspek. Dan ini yang sayangnya tidak diperhatikan oleh semua industri pornografi. Banyak yang asal jepret-jepret, asal rekam, kirim. Udah terus didapat banyak duit. Padahal belum tentu yang di foto ini modelnya, actor-actressnya setuju kalau itu boleh dilakukan. Atau sesimpel mungkin ada consent, oke aku mau melakukan ini, si aktornya atau actressnya. Tapi dia udah bilang, aku nggak mau pakai gaya ini, atau aku nggak mau kalau menggunakan alat, atau aku nggak mau threesome. Kan ada banyak ya jenis-jenis pornografi. Teman-teman mungkin sudah jauh lebih tahu. Tapi tidak ada consent di situ. Kalau dia sudah bilang, aku tidak mau melakukan ini, tapi pada kenyataannya pas direkam, pas lagi eksekusi gitu, tiba-tiba dilakukan hal yang berbeda, yang bertentangan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa nolak karena udah kejadian. Nah itu, banyak yang tidak mempertimbangkan consent. Kemudian, dalam ethical porn, performer dan seluruh pekerja yang terlibat, seluruh krunya, itu dibayar dengan adil. Nah, cara bayar dengan adilnya adalah mereka menggunakan ethical porn itu biasanya merupakan platform yang berbayar. Jadi ketika kita mau consume ethical porn atau ketika kita mau mengakses ethical porn, kita harus membayar sejumlah uang yang akhirnya digunakan untuk menunjang proses produksi yang akhirnya bisa dipakai untuk membayar tidak hanya aktrisnya, tidak hanya aktornya, tidak hanya produser, tapi semua kru yang terlibat. Dan bayaran ini pun juga digunakan untuk memproduksi konten atau memproduksi sebuah karya yang di tempat yang aman. Karena kita mengutamakan consent dan keamanan, jadi diusahakan sekali bahwa ethical porn ini direkam atau dilakukan dalam situasi yang sangat-sangat aman, baik untuk pemerannya ataupun bagi si krunya. Karena ketika namanya produksi film, produksi yang besar, itu pasti melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kegiatan di dalamnya. Ada yang tidak nyaman dengan itu, apalagi untuk pornografi. Itu kan sebuah kegiatan yang intim, berhubungan seks kan sangat-sangat intim. Coba bayangin, kita berhubungan seks direkam banyak orang, banyak krunya, ada yang soundman-nya, ada kameramennya berapa, itu kan bikin nggak nyaman. Padahal ada tuntutan untuk melakukan dengan all out, dengan sejujur-jujurnya. Dan itu juga yang menjadi poin di dalam ethical porn. Di sini melibatkan real sexual pleasure. Jadi tidak ada kebohongan di dalamnya. Diusahakan, it's very real, it's very genuine. Tidak pakai edit-edit atau kadang kita lihat unrealistic images di porn, kayak semua orang selangkangannya harus putih, payudaranya harus besar, penisnya harus panjang. No, di dalam ethical porn itu tidak terjadi. Jadi lebih human, lebih manusiawi. Dan ethical porn itu inklusif untuk semua ras, bentuk tubuh, dan seksualitas. Mungkin kalau teman-teman perhatikan di dalam website porno yang sering kita pakai misalnya, itu pasti mayoritas isinya adalah kulit putih,
ras kulit hitam, dan juga beberapa Asian. Tapi itu pun biasanya yang muncul di pertama-pertama itu pasti yang sesuai dengan image-nya porn star. Payudaranya besar, penisnya panjang, badannya ideal. Jarang yang menunjukkan ras yang berbeda atau bentuk tubuh yang berbeda, yang mungkin badannya besar, badannya terlalu kecil, terus pasti lebih banyak kayak yang heterosexual. Jadi tidak diverse, tidak nge-include berbagai jenis gender dan sexuality. Nah, di ethical porn itu lebih inklusif. Dan yang perlu diperhatikan ketika menonton pornografi sebenarnya, ini adalah kutipan dari si Camille Lewis, make sure you're paying attention to the company you're supporting. Ketika kita mengakses atau menggunakan sebuah website atau menonton sesuatu, kita secara tidak langsung kan memberikan support kepada perusahaan di balik industri itu. Sama kayak lagu. Ketika kita dengerin lagu melalui Spotify, lagu artis gitu kan. Misalnya Taylor Swift, karena dia baru menang Grammys. Kita dengerin Taylor Swift lewat Spotify. Berarti kan kita mendukung dia, mendukung karya-karya dia dengan platform yang legal. Kita bayar untuk Spotify, bayaran tersebut nanti entah gimana caranya bisa menguntungkan buat dia. Tapi kalau kita akses dia melalui kalau teman-teman ingat dulu kalau kita download lagu ilegal, kan ada tuh website-websitenya. Mungkin ada yang ingat, boleh tulis di kolom chat. Kalau kita atau kayak sesimpel dari YouTube, terus kita bikin formatnya ganti MP3, itu kan kita secara tidak langsung sudah tidak menghargai karya artis yang kita suka gitu. Ini ada yang chat MP3 School. Nah benar, MP3 School. Ya dulu kita emang downloadnya begitu ya. Tapi sekarang sudah ada Spotify, akhirnya jauh lebih legal. Atau kayak film. Sebelum mengenal Netflix, kita semua nontonnya mungkin dari layar kaca 21, Indo XX1. Kalau males nonton gitu kan, gitu. Itu ibaratnya ethical dan non-ethical porn. Dan kenapa sih? Udah tahu, kalau di Indonesia khususnya ya, udah tahu itu melanggar hukum. Banyak dampak negatifnya juga. Kenapa banyak juga yang tetap mengakses porno? Ini menurut Mamun et al. Tahun 2018, ada 5 hal yang menyebabkan pornografi itu nggak pernah mati. Pornografi itu akan selalu banyak dikonsumsi. Yang pertama adalah sexual pleasure purposes. Jadi untuk sexual pleasure purposes, banyak orang yang mungkin menyalurkan kepuasan seksualnya justru melalui pornografi, karena dia bisa lebih imajinatif, dia bisa ngebayangin banyak hal tanpa harus malu. Kalau misalnya kita lakukan sama pasangan, kita kan harus ngobrol dulu, atau mungkin malu untuk ngomong ke pasangannya. Jadi pornografi bisa menjadi media untuk kita puas tanpa harus mengeribetin orang lain. Gitu. Kemudian ada untuk curiosity, ada rasa ingin tahu. Sexual activities itu kan sangat-sangat very personal dan juga melibatkan imajinasi. Kalau teman-teman ingat, dulu aku pernah bahas organ yang paling besar perannya dalam hubungan seks bukan kelamin, bukan genital, tapi justru otak. Otak adalah organ tubuh yang paling besar perannya dalam hubungan seks. Baik itu pleasure ataupun sebagai mandornya untuk melakukan sesuatu itu semuanya datang dari otak. Nah, ketika kita penasaran tentang berbagai macam hal yang kita bayangkan dalam seks, itu bisa tersalurkan dari pornografi. Pornografi itu punya banyak banget jenis yang akhirnya bisa memuaskan rasa ingin tahu kita. Atau sesimpel kita mau tahu, gimana sih sebenarnya caranya buat blowjob yang benar, atau gimana cara melakukan gaya yang benar gitu. Kan tidak ada guidebook-nya ya, selain Kama Sutra. Jadi lebih gampang lihat dari porno. Kemudian, pornografi juga dianggap sebagai informational dan educational. Ini tulisannya kurang. Untuk balik lagi untuk memuaskan rasa ingin tahu, akhirnya kita menganggap pornografi itu sebagai platform informasi dan edukasi.
kalau tidak digunakan secara kritis, kalau tidak bisa digunakan dengan bijak, akhirnya kita mempunyai pola pikir, oh berarti yang dilakukan di porno itu benar. Oh berarti ya emang kayak gitu caranya. Apalagi untuk orang-orang yang belum pernah melakukan hubungan seks, dia sudah punya mindset, oh pornografi itu, ya udah itu yang paling benar. Kalau aku nanti akhirnya berhubungan seks, berarti harus kayak yang di film porno. Padahal belum tentu seperti itu kenyataannya kan. Nah, selain itu ini kalau dari secara individu, poin keempat dan kelima itu adalah untuk improving mood dan satisfying sexual fantasies. Jadi pornografi karena kita menontonnya itu pasti diiringi dengan tindakan yang lain, entah itu masturbasi atau cuma ditonton gitu aja, itu bisa improve mood karena membangkitkan gairah. Akhirnya otak kita memunculkan hormon-hormon to make us feel good. Ada dopamin, ada oxytocin, itu muncul semuanya. Dan satisfying sexual fantasies itu balik lagi kaitannya dengan curiosity. Kita punya bayangan yang macam-macam, akhirnya terpuaskanlah dengan pornografi yang juga macam-macam di sini. Nah, ini ada quote. A person must judge whether porn is good or bad based on their values, the scientific research on porn-related issues that matter most to them, and the effect of pornography has on their life. Jadi 3 poin penting dari porno yang perlu orang-orang pahami itu adalah pornografi itu harus dipertimbangkan baik buruknya sesuai dengan value yang dia punya. Kemudian harus tahu juga scientific research di balik isu-isu pornografi yang muncul itu seperti apa, apakah benar. Jadi harus dibuktikan secara scientific, dan dampak pornografi itu apa aja ke dalam hidup. Apakah baik, apakah buruk. Nah, itu kita akan gali lagi lebih dalam. Nah, ini adalah beberapa dampak psikologis dari pornografi. Jadi aku nggak bilang ini ada good or bad, tapi ada benefits dan risks and side effects. Jadi untuk benefits, ada 4 poin. Ini 4 poin yang umum ya. Mungkin teman-teman nanti bisa tambahin juga di kolom chat. Jadi yang pertama adalah expanded knowledge, terutama untuk kinks, sex positions, and human body. Expanded knowledge di sini lebih berkaitan ke hal-hal yang mungkin tidak kita dapatkan dari sekolah, atau tidak bisa kita komunikasikan secara gamblang kepada pasangan, atau orang yang kita percaya, atau teman sekalipun. Jadi kita lebih memilih untuk melihat dari pornografi, dan kita bisa belajar sendiri, oh iya, ternyata sexual fantasy kayak gini tuh normal ada kok di porno. Atau oh iya, ternyata tubuh manusia itu beragam, macam-macam. Itu bisa digambarkan lebih jelas dari pornografi, itu one of the benefits. Dan terutama tentang sex positions. Mungkin kita sudah penasaran dengan gaya seks tertentu, terus nggak ada, mau dipraktekin tapi belum ada contoh nyata, ya udah lihat dari porno, itu bisa. Kemudian benefit yang kedua adalah destigmatizing sex. Seks itu sudah diperceive sebagai sesuatu yang sangat-sangat tabu bagi manusia, itu udah dari tahun kapan nggak tahu. Akhirnya ketika ada pornografi, kita bisa melihat, oh ternyata itu adalah sesuatu yang manusiawi. It's human. It's okay to do that. Nah, akhirnya kita lebih santai untuk melihat perilaku seks. Jadi destigmatizing sex. Dan bagi beberapa orang, pornografi juga bisa menjadi sexual empowerment ketika dia melihat suatu kesamaan, atau mungkin melihat atau melakukannya sambil masturbasi dan mencapai kepuasan. Akhirnya dia melihat pornografi sebagai sesuatu yang membangkitkan atau membangun, empowering, dan stress relief and leisure. Jadi ketika pornografi itu dibarengi dengan masturbasi atau hubungan seks, kita bisa melepaskan stres. Karena ketika kita masturbasi atau berhubungan seks, pasti juga melepaskan hormon-hormon yang membuat kita jauh lebih santai, jauh lebih enak gitu. Itulah yang diperceive orang sebagai benefits of pornography. Dan kemudian ada risks and side effects. Yang pertama adalah unrealistic body image and expectations. Sering nggak sih teman-teman mungkin mikir gini, emang iya badan orang itu sesempurna itu? Atau mungkin secara tidak sadar pernah ngebandingin, duh, tete aku nggak segede yang di bokep lagi. Ntar kalau pasanganku ngeluh gimana? Atau ntar kalau pasanganku kecewa gimana? Kita akhirnya karena terlalu sering melihat pornografi yang menggambarkan atau mendewakan badan yang sempurna, kita punya unrealistic body image dan expectations. Ini sangat-sangat buruk ketika akhirnya kita sadar bahwa tubuh manusia itu seberagam itu, se-diverse itu.
Nggak ada yang sempurna. Bahkan di porno itu pasti udah melewati berbagai macam perawatan, terus dia juga operasi plastik, tapi kan tidak semua orang bisa ngeh itu kan. Itu adalah salah satu side effects-nya. Kemudian ada addiction. Nanti kita akan bahas addiction lebih banyak, tapi pornography, ada beberapa studi yang sudah mengaitkan pornografi dan adiksi. Memang belum ada jawaban pasti tentang ini, tapi sudah ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa kinerja otak kita ketika melihat pornografi dan akhirnya kita nge-perceive atau mempersepsikan itu sebagai adiksi, memang ada beberapa hal yang cara kerjanya mirip atau cara kerjanya itu sama kayak kita adiksi dengan alkohol atau mungkin obat-obatan. Kemudian pornography juga motivates risky sexual behavior. Nah, semakin kita sering melihat pornografi, semakin kita asik dengan, wah banyak nih ternyata isinya. Kita jadi ikut penasaran pengen melakukan hal-hal yang berbahaya. Contohnya, bisa aja dia pengen melakukan BDSM, tapi dia tidak tahu caranya yang benar gimana. Cuma berdasarkan lihat porno. Terus akhirnya dia pakai itu. Dan dia entah nggak tahu kalau di BDSM ada safe word, tapi dia lakukan itu kepada pasangannya. Jatuhnya jadi abuse kan. Nah, itu bisa memotivasi risky sexual behavior. Dan ada changes in relationship. Nah, changes in relationship sendiri itu sebenarnya ada positif dan negatifnya. Positifnya akhirnya pasangan bisa mengkomunikasikan tentang seks jauh lebih santai. Itu one of the positive. Tapi negatifnya, ketika pornografi itu sudah terlalu kita konsum, terlalu kita dalemin banget, akhirnya kita bisa ngebandingin kita dengan pasangan atau membandingkan pasangan dengan artis porno, itu akhirnya merubah hubungan kita dengan pasangan. Atau bisa juga kita jadi terlalu sering menonton porno, akhirnya kita nggak fokus kerja, terus akhirnya pekerjaan kita terlantar, nggak benar, akhirnya mengganggu hubungan kerja kita. Itu adalah some of the risks and side effects. Dan ini sebenarnya teman-teman yang mungkin menjadi banyak pertanyaan teman-teman di sini. Otak dan pornografi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di otak ketika kita mengkonsumsi pornografi? Jadi yang menjadi kata kunci di sini ada 3, plastisitas otak, hormon, dan efeknya. Ini yang menjadi keywords dalam otak dan pornografi. Nah, plastisitas otak itu perlu teman-teman ketahui, otak kita itu sangatlah plastis. Bayangkan otak kita itu kayak apa ya? Kayak plastisin memang. Jadi bisa berubah-berubah bentuknya. Dari kita kecil sampai kita nanti lansia, otak kita itu bukan satu ukuran doang. Dia akan berkembang. Bisa semakin besar tergantung jaringan-jaringan yang ada di dalamnya, atau bisa juga mengecil. Nah, perkembangan otak itu dipengaruhi oleh neurotransmitter. Jadi semakin banyak jaringan-jaringan yang terikat, semakin banyak juga, semakin besar otak kita. Ini correct me if I'm wrong, tapi kurang lebih seperti itu. Intinya otak kita itu plastis dan selalu berkembang. Dan ada juga pengaruh hormon. Nah, aku mau cerita sedikit tentang hormon. Ketika kita melihat pornografi, cara kerja otak kita ini sama kayak cara kerja otak kita memproses kita berhubungan seks. Jadi cara kerja otak memproses pornografi sama dengan cara kerja otak memproses hubungan seks. Hormon-hormon yang dimunculkan sama, neurotransmitter atau pesan-pesan yang disampaikan pun sama. Nah, di dalam hubungan seks ada beberapa hormon yang menjadi hormon kunci. Yang pertama ada dopamin. Dopamin itu memunculkan fokus dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini yang ngedrives our sex drives, yang memunculkan our sex drives dan membawa perasaan bahagia. Ini pemicunya. Kemudian ada norepinefrin. Norepinefrin ini muncul ketika kita sudah terangsang, kita sudah di tahap udah panas nih badannya. Nah, itu norepinefrin yang bekerja. Dia yang membuat suasana tuh semakin hot. Gitu. Dan ketika kita orgasm, muncullah oksitosin, hormon bonding. Nah, oksitosin ini berperan untuk membuat kita dan pasangan kita semakin lekat. Itu adalah fungsinya oksitosin. Dan ada opiates yang muncul, dia menimbulkan euforia dan release.
Dia membuat kita senang banget dan membuat kita juga dapat melepaskan all of the tension. Ketika kita sedang berhubungan seks kan itu ada tension yang dibikin. Gitu. Dan ada muncul serotonin. Serotonin ini yang menimbulkan rasa tenang, terus perasaan lega, dan akhirnya memunculkan sense of well-being dan kepuasan. Nah, dari berbagai macam hormon yang bekerja ketika kita sedang berhubungan seks ini juga yang muncul ketika nonton pornografi. Bedanya, kalau teman-teman lihat ini, oksitosin adalah hormon bonding ketika muncul orgasm. Nah, itu kan bondingnya akhirnya kita dengan pasangan kita. Kita jadi semakin dekat, semakin lekat. Itu efeknya bagus untuk our relationship kan. Nah, ketika dengan pornografi, kita bondingnya tuh bukan dengan siapa-siapa. Kita bondingnya tuh dengan pornografinya itu. Itu yang menjadi masalah. Kita bukan berinteraksi dengan human, kita berinteraksi dengan gadget. Dengan sesuatu yang objek. It's an object. Sesuatu yang benda. Ini yang akhirnya membuat otak kita membuat jalan pintas atau neural pathways untuk mencapai kepuasan dan perasaan bonding. Jadi, ketika kita sedang menonton porno, kan kita rilis tuh berbagai macam hormon. Nah, ada satu hormon yang tadi aku bilang di awal, dopamin. Dia ini adalah kuncian dari segala macam hormon yang muncul ini. Terus ketika kita nonton porno, dopamin ini muncul banyak nih kan. Terus dia numpuk. Ini yang menyebabkan munculnya molekular delta phosphate. Molekular delta phosphate ini adalah molekul yang berkaitan dengan perilaku compulsive behavior, dan juga addiction. Ini yang membuat kita jadi addicted kepada porno. Nah, ketika dopamin tadi, itu kan sesuatu yang membawa perasaan bahagia ya. Nah, jadi ketika kita nonton porno, senang nih kan kita. Banyaklah si dopamin ini, banyak. Dia numpuk, akhirnya menyebabkan munculnya si delta phosphate, penyebab adiksi, yang membuat kita membuat bayangan, oke, pornografi bikin seneng, dopamin muncul, akhirnya threshold kita atau resistensi kita terhadap seks semakin meningkat. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita sudah terlalu terbiasa menonton pornografi. Otak kita tuh jadi, yang ini lagi, biasa. Akhirnya jadi kita pengen sesuatu yang lebih ekstra. Kalau misalnya kita biasanya cuma nonton video orang yang cuma melakukan oral sex, akhirnya kita up lagi gamenya, kita menonton orang yang melakukan penetrasi heteroseksual. Terus, udah biasa juga, terlalu sering nonton kayak gini, ganti akhirnya nonton yang BDSM. Nah, dia meningkat levelnya, akhirnya kita jadi punya batasan atau threshold yang sangat tebal ibaratnya. Susah untuk membuat kita puas. Itulah kenapa orang perceive kebanyakan nonton porno menjadi addicted. Gitu. Karena kita akhirnya craving for something new. Kita crave for something yang different. Kita selalu cari cara untuk memuaskan rasa ingin tahu kita atau rasa kepuasan kita. Karena hal yang biasa akhirnya tidak bikin puas lagi. Itulah kenapa, itulah yang terjadi pada otak dan pornografi. Mudah-mudahan nanti ini bisa dipahami ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kurang paham, boleh tanya di kolom chat atau nanti kita bisa diskusi lagi di akhir. Nah, kemudian ciri-ciri adiksi terhadap pornografi itu seperti apa sih? Kita bahas dari definisi dulu kan ya. Nah, menurut Jennifer Littner, seorang researcher dan sexologist, adiksi terhadap pornografi adalah ketergantungan emosional terhadap pornografi yang mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan, dan keberfungsian individu. Ketika seseorang sudah memiliki ketergantungan, akhirnya dia tidak bisa berfungsi dengan baik lagi dalam kehidupannya. Pikirannya itu cuma ke porno aja. Pengennya itu cuma nonton porno. Akhirnya dia nggak bisa kerja dengan baik atau melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik tanpa membayangkan porno. Nah, ciri-cirinya, ketika seseorang itu sudah addicted to pornography, dia merasa kepuasan terhadap kehidupan seks jauh berkurang. Kemudian pornografi akhirnya menjadi isu dalam hubungan.
akhirnya jadi sering berantem karena masalah pornografi. Kemudian membuat individu melakukan perilaku seksual beresiko. Jadi ngebayangin yang aneh-aneh. Jadi pengen melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Kemudian individu juga menghindari tanggung jawab demi mengakses porno. Itu yang tadi maksudnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Bahkan ada yang menghabiskan uang untuk porno ketimbang untuk kebutuhan pokok. Jadi sudah nggak bisa lagi ngebedain mana yang kebutuhan pokok, mana yang kebutuhan ini bisa sekunder aja. Jadi pikirannya sudah tentang porno terus. Dan yang terakhir adalah menggunakan pornografi sebagai coping strategy terhadap kecemasan, insomnia, dan isu mental lainnya. Nah, ketika akhirnya udah tahu nih si orang ini, porno itu enak, porno itu bikin aku senang. Akhirnya ketika dia punya masalah apapun, jawabannya cuma porno. Nah, ini yang menandakan bahwa ini udah nggak benar. Ini sudah mengindikasikan adanya adiksi. Nah, penyebabnya apa? Ada yang menggunakan pornografi untuk menghindari psychological distress. Mungkin dalam hidupnya dia sudah mengalami banyak tekanan, akhirnya pornografi adalah jalan ninjaku. Kemudian budaya penggambaran tidak realistis tentang seks. Jadi seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, pornografi itu menggambarkan manusia terlalu sempurna kebanyakan. Jadi sudah ada persepsi bahwa yang sempurna itu kayak gini, dan aku cuma dapetin itu dari pornografi. Aku nggak bisa lihat itu dari orang lain. Dan kemudian ada penyebab biologis. Penyebab biologisnya apa? Ada perubahan kimiawi dalam otak ketika menonton porno dan meningkatkan risiko adiksi. Ini yang aku maksud dengan ada penumpukan dopamin itu tadi. Dan bagaimana cara mengatasinya? Nggak ada cara yang pakem sebenarnya. Nggak ada cara yang khusus untuk mengatasi adiksi ini. Satu-satunya cara adalah dengan konsultasi kepada psychologist atau kepada dokter. Dan beberapa langkah yang dilakukan itu ada melalui psikoterapi dengan psikolog, atau bisa juga konseling pasangan kalau ini sudah menjadi mengganggu hubungan dalam pasangan. Kemudian pengobatan kalau kaitannya dengan medis ataupun dengan isu psikologis tadi. Dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup. Ketika akhirnya sudah tahu, pornografi ini sudah terlalu banyak merusak hidupku atau mengganggu hidupku, berarti harus ada perubahan gaya hidup di dalamnya. Ini yang perlu kita sama-sama sadari tentang the downsides of pornography, the addiction of pornography. Dan kemudian yang terakhir nih teman-teman. Kemudian gimana cara bijak menggunakan pornografi? Karena kalau dibilang nggak boleh, tapi di satu sisi itu bisa edukatif. Tapi kalau misalnya dibilang boleh pun, banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Nah, ini aku ada bikin jembatan keledai atau kayak cara gampang untuk lebih bijak menggunakan pornografi. Teman-teman ingat pikir. Jadi pikir itu apa isinya? Pikir itu adalah pahami risikonya. Setelah tadi kita belajar tentang serba-serbi pornografi, teman-teman sudah semakin tahu, pornografi itu banyak pros and cons-nya. Pahami dulu risikonya apa. Kalau aku menonton pornografi, apa saja yang akan berdampak? Apakah aku ada kemungkinan adiksi? Apakah ini akan mengganggu kinerjaku, produktivitasku, atau aku bisa kok nonton ini dengan bijak, atau aku bisa kok control myself. Kemudian identifikasi juga penyedia layanannya. Apakah itu etis, atau tidak. Kemudian kenali gejala adiksi dan cari bantuan. Kalau sudah ketahuan, ini adiktif, jangan ragu untuk mencari bantuan atau seek help dari orang terdekat, atau lebih bagus lagi ke bantuan profesional. Dan yang terakhir adalah report. Report di sini berkaitan kalau misalnya teman-teman tahu, ini konten pornografi, tapi ini sebenarnya sudah merupakan tindak kriminal. Atau itu adalah child pornography, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Itu sudah sangat-sangat mengganggu dan merusak. Atau sesimpel itu mungkin pencemaran nama baik, kita bisa bantu report. Dan dengan memahami pikir, kita akan lebih bijak menggunakan pornografi. Dan ini yang terakhir adalah how to talk to kids about porn. Ini bonus materi aja untuk malam hari ini. Jadi ini ada dari pemerintahnya New Zealand, mereka bikin video informatif gitu.
Coba kita play. What are you watching? Music videos. Can I watch too? Sure. So, what do you think this says about women? They're pretty and skinny, and they've great clothes in here, and guys like them. Do you think all women need to look like that for people to like them? No. What makes you think that? Well, you don't look like that, and Dad always tells you you're beautiful. Yeah, you're right. So, what we see online isn't always like real life. No. When you're online, you might see images or videos that you don't mean to. Like, you might see naked bodies or people having sex. Ew. Yeah, it can be gross. This is called pornography or porn. Have you heard of that? I think so. Just like a music video isn't real, neither is porn, and it's made for adults, not kids. Okay. Sometimes it can show really unhealthy relationships and people not treating each other very nicely. So I'd really like it if you ever see anything that's confusing or makes you feel upset that you come and talk to me about it. Okay, Mum. Oke, itu sekilas tentang how to talk to kids about porn. Yang intinya adalah kita harus jujur kepada anak bahwa pornografi itu adalah media yang mungkin akan sering dihadapi oleh anak, sering dilihat, tapi itu adalah it's not real. Itu bukanlah kehidupan nyata. Dan kalau misalnya dia mempunyai pertanyaan atau ada kebingungan apapun, kita juga harus bisa memberikan, kita harus bisa open about it. Berikan ruang yang nyaman buat anak untuk berdiskusi tentang pornografi. Dan itu sekian teman-teman sekilas tentang kelas malam hari ini. Thank you so much sudah mau mendengarkan kurang lebih 1 jam. Materinya padat banget.